Tidak semua orang suka dengan perintahmu. Hisyam bin Abdul Malik adalah penguasa 10 dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah. Berkuasa antara 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Dia adalah putra keempat Abdul Malik bin Marwan. Meski baru naik takhta kala berusia sekitar 33 tahun, tetapi masa pemerintahan pengganti Yazid bin Abdul Malik yang berlangsung sekitar 20 tahun itu merasakan masa pemerintahan yang sangat penting bagi sejarah dinasti Umayyah dalam usaha mempertahankan dan mengepakkan wilayah kekuasaan dinasti tersebut. Meski selama 20 tahun Hisyam memerintah pasukan dinasti Umayyah mengalami sederet kekalahan dan kemunduran di luar Oksus, pada masa akhir pemerintahannya, kawasan yang berada di bawah dinasti tersebut berhasil memasuki Pulau Majorca, Monaco, Ivica, Korsika, Sardinia, Kreta, Rhodesia, dan Siprus. Sementara di Eropa, sebelah selatan Prancis dan hampir seluruh Spanyol berada di kawasan pemerintahannya. Sementara di Afrika, kekuasaan mereka diakui mulai dari Selat Gibran hingga Isthmus Suez, dan di Asia membentang dari Gurun Sinai hingga ke padang rumput Mongolia. Penguasa yang berpulang pada Rabu 6 Rabiul Tsani 125 Hijriah atau 6 Februari 743 Masehi, selepas memerintah selama 19 tahun 9 bulan dan 9 hari itu juga terkenal saleh. Di samping itu, dia juga bersikap toleran terhadap para pemeluk agama lain dan menghormati anak keturunan Ali bin Abu Thalib. Namun, di sisi lain, Hisyam juga terkenal tidak mudah mempercayai orang lain. Suatu ketika, Hisyam memasuki kota Mekah. Kedatangan Hisyam bin Abdul Malik ke Tanah Suci kala itu adalah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, selepas menikmati rehat beberapa lama di kota suci itu, putra pasangan istri Abdul Malik bin Marwan dan Fatimah bin Hisyam itu lantas berkata kepada seorang pejabat, "Bawalah menghadap padaku salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." "Amir al-Mu'minin," jawab sang pejabat, "mereka tidak ada lagi. Mereka semua telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kini hanya dari kalangan tabi'un, yaitu Abdurrahman Tawus bin Kaisan al-Yamani al-Humairi." Segera dia memerintahkan agar ahli hadis dan sufi terkemuka itu dibawa menghadapnya. Ketika ulama kondang berdarah Persia yang bernama lengkap Abu Abdurrahman Tawus bin Kaisan al-Khawlani al-Yamani lahir di Yaman pada 33 Hijriah atau 653 Masehi itu tiba di hadapan Hisyam bin Abdul Malik. Dia lantas membuka kedua alas kakinya di permadani. Selepas itu dia mengucapkan salam tanpa menyebut nama penguasa dengan gelar Amir al-Mu'minin. Namun dia hanya mengatakan Assalamualaikum Hisyam. Juga sang ulama tidak menyebutkan sang penguasa dengan sebutan kunyahannya. Kemudian tanpa dipersilakan dia duduk di hadapan sang penguasa. Padahal sesuai kelaziman kala itu, tiap orang semestinya tetap berdiri hingga sang penguasa memberikan izin duduk terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, saat menanyakan kabar sang penguasa, dia menyapanya, "Apa kabar Hisyam?" Betapa murka Hisyam bin Abdul Malik melihat perilaku tabi'i terkemuka yang pernah naik haji sebanyak 40 kali kala itu, sehingga dia nyaris memerintahkan agar ulama itu menurutnya yang sangat tidak beradab itu dihukum bunuh. Namun dia berusaha menahan amarahnya karena menyadari bahwa sedang berada di tanah suci. Dia pun bertanya dengan nada geram, "Tawus, mengapa engkau buka kedua alas kakimu di tepi permadaniku, di depanku? Juga mengapa engkau tidak mencium tanganku, tidak menyebutkan nama kunyahanku, duduk tanpa dipersilakan terlebih dahulu, dan menyapaku dengan hanya menyebutkan namaku? Loh, apa yang salah dengan saya, hai penguasa?" Jawab ulama hadis yang menuliskan riwayat hadis bersumber dari Abdullah bin Al-Abbas dan Abu Hurairah itu, dengan nada suara lugas dan tegas. "Mengenai pembukaan kedua alas kaki di tepi permadani itu, saya pun membukanya di hadapan Tuhan yang memiliki segala kekuasaan tiap hari 5 kali. Ternyata dengan membukanya, dia tidak menyiksa dan tidak memarahi saya. Mengenai sikap saya yang tidak mau mencium tanganmu, saya pernah mendengar Amir al-Mu'minin Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa tidak seyogyanya seorang mencium tangan orang lain selain tangan istri atau suaminya dan anak-anaknya. Mengenai sikap saya yang tidak menyebut gelarmu, yaitu Amir al-Mu'minin,
Itu karena tidak semua orang suka dengan perintahmu. Karena saya tidak suka berdusta, saya pun tidak memanggilmu dengan gelar itu. Mengenai sikap saya yang tidak menyapamu dengan kunyahanmu, sungguh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama para nabinya dan walinya, Dia menyebutkan mereka dengan nama mereka saja, seperti Daud, Yahya, dan Isa. Sebaliknya, ketika Dia menyebut musuh-musuhnya, Dia menyebut nama kunyahan mereka. Misalnya firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, surat Al-Lahab ayat 1. Dan mengenai tindakan saya yang duduk di hadapanmu tanpa dipersilakan dahulu, itu karena Amir al-Mu'minin Ali bin Abdul Thalib pernah berucap, bila engkau ingin menyaksikan salah seorang penghuni neraka, lihatlah orang yang duduk dengan dikitari orang banyak dalam keadaan berdiri. Mendengar jawaban dan nasihat demikian, penguasa lahir di Damaskus itu pun menundukkan kepala dan termenung lama. Beberapa saat kemudian, dia berucap dengan penuh takzim dan penghormatan kepada Tawus bin Kaisan al-Yamani. Tuan Guru, berikanlah saya nasihat lebih jauh lagi. Hisyam, ucap ulama satu itu dengan nada suara yang tegas dan lugas. Saya pernah mendengar Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib berucap, sungguh di neraka jahanam terdapat banyak ular besar sebesar bukit dan kalajengking sebesar keledai. Binatang-binatang itu akan menggigit setiap penguasa yang tidak berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpinnya. Usai berucap demikian, ulama terkemuka itu lantas berdiri dan berlalu. Tak lama selepas musim haji itu, tepatnya Zulqa'dah 106 Hijriah atau April 725 Masehi, dia berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang menghadiri pemakamannya adalah Hisyam bin Abdul Malik.